Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlam Mazhari dengan NIM 2105-0250-2029, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan paper individu yang telah saya kerjakan sebelumnya, yang berjudul Group Work Activities Facilitating EFL Students to Participate in Learning. Materi pertama yaitu Introduction. Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan siswa yang berisi aktivitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar yang dialami keduanya. Partisipasi merupakan unsur yang sangat krusial dalam proses pembelajaran. Berpartisipasi dalam pembelajaran akan mendorong kemampuan berpikir kritis siswa untuk melakukan berbagai kegiatan pembelajaran. Banyak fakta penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan berpartisipasi secara aktif, maka kualitas belajar siswa akan meningkat dan mereka akan menguasai pelajaran lebih baik dibandingkan dengan siswa yang hanya pasif selama proses pembelajaran. Dikaitkan dengan pembelajaran English as a Foreign Language atau bahasa Inggris sebagai bahasa asing, keberhasilan dalam pembelajaran juga sangat bergantung pada peran aktif pembelajar. Pendapat ini semakin memperkuat bahwa berpartisipasi secara verbal akan memudahkan siswa EFL mencapai keberhasilan dalam belajar, karena keberhasilan dalam bahasa sangat membutuhkan partisipasi aktif siswa untuk dapat mempraktikkan bahasa yang sesuai dengan isinya. Siswa EFL menghadapi tantangan ketika harus berpartisipasi dalam pembelajaran karena mereka tidak fasih dalam bahasa pengantar. Untuk mengaktifkan siswa ini untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran, penting untuk menyediakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan mereka. Ada beberapa kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan siswa, yaitu seperti kerja kelompok, menyanyi, bercerita, finger play, dan lain-lain. Namun kali ini saya hanya akan berfokus pada aktivitas kerja kelompok. Di bidang pengajaran EFL, kegiatan kerja kelompok telah diadopsi secara luas untuk mendorong partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kegiatan kerja kelompok melibatkan siswa bekerja sama untuk dalam tugas atau proyek dengan tujuan membina kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan berpikir kritis. Sangat penting bagi guru EFL untuk memasukkan kegiatan kerja kelompok dalam pengajaran mereka untuk meningkatkan kemahiran bahasa siswa dan mendorong pembelajaran aktif. Berikutnya adalah definisi. Menurut beberapa ahli, berikut adalah pendapat mereka mengenai kerja kelompok. Yang pertama, Brown 2001, kerja kelompok adalah istilah umum yang mencakup banyak teknik di mana dua atau lebih siswa diberi tugas yang melibatkan kolaborasi dan bahasa inisiatif sendiri. Yang kedua, Richards et al. 1985 mendefinisikan kerja kelompok sebagai kegiatan belajar yang melibatkan sekelompok kecil peserta didik yang bekerja sama. Grup dapat mengerjakan satu tugas atau pada bagian berbeda dari tugas yang lebih besar. Yang ketiga, Harmer 1991, kerja kelompok adalah strategi yang memungkinkan siswa mendiskusikan masalah atau terlibat dalam kegiatan bersama dengan siswa lain dalam lingkungan yang kurang mengancam. Yang ketiga, Harris dan Serblom 2008 mendefinisikan kerja kelompok sebagai kumpulan minimal 3 dan biasanya kurang dari 20 individu yang saling bergantung, mempengaruhi satu sama lain selama beberapa periode waktu, berbagi tujuan atau tujuan yang sama, mengambil peran khusus, memiliki rasa saling memiliki, menjaga norma dan standar untuk keanggotaan kelompok, dan terlibat dalam komunikasi interaktif. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja kelompok adalah kegiatan belajar yang melibatkan peserta didik, bekerja sama dalam jangka waktu kecil atau kelompok untuk melakukan suatu tugas dengan tujuan memberi kesempatan lebih banyak kepada peserta didik untuk menggunakan atau mempraktekkan bahasa. Advantage. Kerja kelompok yang terpenting adalah untuk mempromosikan kolaborasi dan kerjasama di antara anggota kelompok menuju tujuan atau sasaran bersama. Kerja kelompok memungkinkan individu untuk menyatukan pengetahuan mereka. Khususnya di kelas EFL, pengelompokan dikatakan sebagai metode pengajaran yang efektif karena beberapa alasan. Misalnya, memaksimalkan waktu agar siswa dapat berbicara bahasa target. Selain itu, meminimalkan waktu yang dihabiskan siswa untuk mendengarkan siswa lain berinteraksi dengan guru. Lebih jauh lagi, menghindari kecemasan yang menghalangi beberapa pembelajar
bahasa untuk berbicara dan berinteraksi dengan guru di depan seluruh kelas. Dan itu memberi guru lebih banyak kesempatan untuk berdiskusi dengan siswa tentang struktur tugas. Keuntungan lain adalah siswa mengingat diskusi kelompok dengan lebih baik. Pembelajaran kelompok mendorong pembelajaran dan pemahaman. Siswa yang bekerja dalam kelompok kecil memiliki kecenderungan untuk belajar lebih banyak dari apa yang diajarkan dan mempertahankannya lebih lama daripada ketika materi yang sama disajikan dalam format instruksional lainnya. Disadvantage. Meskipun bekerja dalam kelompok memiliki kelebihan, ada juga saat-saat muncul masalah. Bibe dan Masterson 2003 mencantumkan 4 kerugian. Yang pertama, mungkin ada tekanan dari kelompok untuk menyesuaikan diri dengan pendapat mayoritas. Kebanyakan orang tidak menyukai konflik dan berusaha menghindarinya jika memungkinkan. Yang kedua, seorang individu dapat mendominasi diskusi. Hal ini menyebabkan anggota tidak memperoleh kepuasan dari kelompok karena merasa terasingkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, beberapa anggota mungkin terlalu bergantung pada orang lain untuk melakukan pekerjaan. Ini salah satu masalah yang paling menonjol yang dihadapi kelompok. Beberapa anggota tidak ikut serta membantu dan tidak berkontribusi secara memadai pada kelompok. Yang terakhir, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk bekerja dalam kelompok daripada bekerja sendirian. Butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas saat bekerja dengan orang lain. Kesimpulan, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Siswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Untuk mengaktifkan siswa ini untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, penting untuk menyediakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan mereka. Ada banyak kegiatan yang dapat digunakan guru untuk membuat siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, seperti kerja kelompok, lagu, bercerita, dan lain-lain. Kegiatan yang paling umum digunakan adalah kerja kelompok. Kerja kelompok adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dalam jangka waktu kecil untuk melakukan suatu tugas dengan tujuan memberi lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk menggunakan atau berlatih bahasa. Dengan menggunakan kegiatan ini, memaksimalkan waktu siswa dapat berbicara bahasa target. Selain itu, dengan menggunakan kegiatan ini, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk bekerja dalam kelompok daripada bekerja sendiri. Butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas saat bekerja dengan orang lain. Secara keseluruhan, partisipasi siswa yang efektif dalam kerja kelompok merupakan hasil belajar yang penting untuk pembelajaran IFL.